Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Andri Febrian dengan NIM C1C023055 akan menjelaskan mengenai mata kuliah yaitu metodologi penelitian berjudul konsep dasar, tujuan dan paradigma penelitian. Nah, yang pertama yaitu adalah konsep dasar penelitian. Nah, secara sederhana penelitian merupakan metode menemukan kebenaran yang dilakukan dengan critical thinking, berpikir kritis. Dengan demikian, penelitian merupakan proses penemuan jawaban yang ilmiah atas masalah yang terjadi melalui pendekatan yang sistematik, logis, kritis, dan terkontrol oleh bukti empiris untuk mencapai kebenaran ilmiah atau pengetahuan ilmiah. Nah, lalu konsep dasar metodologi penelitian adalah seperangkat prinsip, prosedur, dan strategi yang digunakan secara sistematis dan struktur untuk merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi penelitian. Ini adalah blueprint atau pena jalan yang memandu penelitian dari awal hingga akhir proses penelitian. Memastikan bahwa penelitian dilakukan secara rigor dan menghasilkan temuan yang valid dan reliable. Lalu ada namanya periode dalam penelitian, itu ada 4, yaitu adalah periode trial and error. Orang berusaha mencoba dan mencoba lagi sampai diperoleh suatu pemecahan yang memuaskan. Yang kedua adalah periode authority dan tradition, yaitu pendapat yang para pemimpin diajikan doktrin yang harus diikuti tanpa sesuai kritik. Dan the master always say the truth, meskipun belum tentu pendapat itu benar. Lalu ada periode spekulasi dan argumentasi. Diskusi dan debat diadakan untuk mencari akal dan ketangkasan. Benar kalau dapat diterima oleh akal. Yang keempat adalah periode hipotesis dan experience, yaitu adalah semua peristiwa dalam alam ini dikuasai oleh tata dan mengikuti pola-pola tertentu. Lalu ada tujuan penelitian. Nah, tujuan tujuan ini terujung suatu penelitian adalah untuk merumuskan pertanyaan-pertanyaan dan menemukan jawaban-jawaban terhadap pertanyaan penelitian tersebut. Nah, tujuan dapat beranak cabang yang mendorong penelitian lebih lanjut. Tidak satu orang yang mampu mengajukan semua pertanyaan dan demikian pula tak semua sanggup menemukan semua jawaban bahkan hanya untuk satu pertanyaan saja. Nah, lalu ada beberapa tujuan yaitu ada eksplorasi. Umumnya peneliti memilih tujuan eksplorasi karena tiga macam, yaitu pertama adalah memuaskan keinginan tahunan awal dan nanti ingin lebih memahami. Lalu yang kedua adalah menguji kelayakan dalam melakukan penelitian atau studi yang lebih mendalam nantinya. Lalu ada deskripsi. Nah, deskripsi ini berkaitan dengan pengkajian fenomena secara lebih rinci dan membedakannya dengan fenomena fenomena yang lain. Lalu ada prediksi, yaitu adalah penelitian prediksi itu berupaya mengidentifikasikan hubungan terkait yang memungkinkan kita berspekulasi, menghitung tentang suatu hal X dengan mengetahui berdasar hal yang lain, yaitu Y. Nah, lalu ada eksplanasi, yaitu mengkaji hubungan sebab akibat di antara dua fenomena atau lebih. Penelitian seperti ini dipakai untuk menentukan apakah suatu eksplanasi ini terkait sebab akibat valid atau tidak, atau menentukan mana yang lebih valid antara dua atau lebih eksplanasi yang sering bersaing. Nah, yang terakhir adalah aksi, yaitu tujuan penelitian itu adalah aksi. Nah, penelitian aksi ini atau tindakan dapat meneruskan salah satu tujuan di atas dengan penetapan persyaratan untuk menemukan solusi dengan bertindak sesuatu. Nah, penelitian ini umumnya dilakukan dengan eksperimen, tidak dan tindakan dan mengamati hasilnya. Berdasarkan hasil tersebut disusun persyaratan solusi. Nah, lalu ada paradigma penelitian. Paradigma kuantitatif ada kuantitatif paradigma, yaitu disebut juga dengan paradigma tradisional atau tradisional positif, eksperimental ataupun empiris. Nah, paradigma kuantitatif atau penelitian kuantitatif menekankan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel-variabel, penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik. Nah, penelitian-penelitian dengan pendekatan dedukatif yang bertujuan untuk menguji hipotesis merupakan contoh tipe penelitian yang menggunakan paradigma kuantitatif.
Lalu yang kedua ada paradigma kualitatif atau kualitatif paradig, yaitu dinamakan juga dengan pendekatan konstruktif, naturalistis, dan interpretatif atau perspektif postmodern. Nah, paradigma kualitatif merupakan paradigma penelitian yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas atau natural setting yang holistis, kompleks, dan rinci. Nah, lalu yang terakhir itu kesimpulan dari PPT ini dapat disimpulkan bahwa penelitian merupakan suatu proses sistematik untuk menjawab pertanyaan atau memecahkan masalah melalui pengumpulan dan analisis data. Konsep dasar penelitian melibatkan pemahaman tentang variabel, hipotesis, dan desain penelitian. Nah, tujuan penelitian bervariasi mulai dari eksplorasi fenomena baru, deskripsi karakteristik suatu populasi, hingga pengujian hubungan sebab akibat antar variabel. Nah, paradigma penelitian itu seperti positifme, interpretifme, dan post positifme mempengaruhi cara penelitian memandang realitas, memilih metode penelitian dan menginterpretasikan temuannya. Nah, segitu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Eh, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.